Dan pihak lain benar-benar lebih menginginkan kehancuran Israel. Pembantaian 7 juta orang, pemenggalan bayi-bayi. Mereka mendukung pembakaran orang-orang. Kita harus menghabiskan 90% waktu untuk menyerang, bukan 90% waktu untuk bertahan. Weiss adalah seorang pengacara hak kekayaan intelektual asal Amerika, penulis dan pendukung Israel terkemuka yang menjabat sebagai Presiden Israel Justice Organization. Dia sebelumnya pernah menjabat antara lain sebagai Presiden Nasional, National Council of Young Israel. Selamat datang di JNS News Halfoli. Terima kasih, senang sekali bisa berada di sini. Jadi, mari kita bicarakan sedikit tentang buku Anda yang sebenarnya belum saya ketahui sampai baru-baru ini. Dan sepertinya itu bacaan yang sangat menarik. Terima kasih banyak. Bukunya ada di sini. Judulnya Karena Itu Adil dan Benar. Kisah tak terungkap tentang pengakuan AS Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan kedutaan besar AS Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dan kisah di balik buku ini adalah pada tahun 1995. Saya adalah Presiden Sinagoga Young Israel of Phoenix. Dan kantor Senator Kyle meminta saya ketika dia baru saja terpilih menjadi senator. Mereka bilang mereka ingin melakukan sesuatu di tahun pertamanya sebagai senator. Meskipun mungkin 80% dari Phoenix. Komunitas Yahudi Arizona memilih melawannya dalam pemilihan melawan anggota Kongres Demokrat Yahudi, Sam Kaufman. Bahwa mereka ingin menjadikan prioritas untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem dan membuat undang-undang. Dan mereka menginginkan arahan saya sebagai penghubung utama kantor mereka dengan komunitas Yahudi selama tahun itu. Jadi saya bekerja dengan Glenn Hammer yang merupakan bagian dari Komite Kehakiman dan bekerja untuk Senator Kyle selama tahun itu. Dan Janina Sperna yang merupakan kepala kebijakan luar negerinya sepanjang tahun itu. Dan berdiskusi seiring mereka bergerak maju. Hingga akhirnya undang-undang tersebut disahkan pada bulan Oktober dengan perolehan suara 93-5 di Senat dan 374-37 di DPR. Meskipun Presiden Clinton benar-benar menentangnya dan menolak undang-undang tersebut. Tidak ada hal lain selama 8 tahun masa kepresidenannya yang pernah mendapatkan suara sebanyak itu untuk menentang apa yang ingin dia lakukan. Itu adalah mayoritas yang cukup untuk mengesampingkan veto. Dan itu adalah hal yang luar biasa untuk dicapai oleh seorang senator baru di tahun pertamanya. Kami menemukan judulnya Karena Itu Adil dan Benar. Karena ketika orang-orang mendekati Senator Kyle dan bertanya kepadanya dan berkata, "Mengapa Anda melakukan ini? Anda bukan orang Yahudi. Kenapa Anda peduli dengan masalah ini?" Dan jawabannya adalah, karena itu adil dan benar. Dan dia benar-benar menulis kata pengantar untuk buku itu. Dan Mike Huckabee, David Freeman, Alan Dershowitz, Senator Joel Lieberman, dan lainnya memberikan komentar dukungan untuk buku itu. Dan buku itu bukan hanya tentang hak-hak Yahudi atas Israel. Rekan penulis saya, Len Gronstein, berkata kepada saya, kita juga harus membahas bahwa itu adalah keputusan yang tepat. Jadi dia pun menjalani proses itu. Dia adalah seorang Talmud Chacham yang hebat. Dia membahas argumen-argumen dari Alkitab, argumen-argumen dari sumber Yahudi. Juga dia adalah seorang ahli hukum internasional yang hebat, serta argumen-argumen hukum internasional untuk hak Yahudi atas Israel, juga merinci seluruh kisah pembukaan kedutaan. Dan saya berada di Yerusalem pada tahun 2018 saat pembukaan kedutaan itu. Dan saya pikir buku itu sangat penting, karena menurut saya buku itu mengemukakan argumen-argumen yang saat ini tidak dikemukakan orang lain tentang hak Yahudi atas Israel, yang merupakan argumen penting untuk disampaikan. Baik, mari kita bicarakan sebentar tentang hal itu. Maksud saya, apa inti dari argumennya? Jadi inti dari argumennya adalah bahwa bangsa Yahudi memiliki hak yang lebih besar atas tanah Israel dibandingkan bangsa manapun di dunia terhadap tanah manapun di dunia. Itu adalah hal yang luar biasa. Namun, tanah yang paling diperdebatkan di dunia justru adalah tanah yang paling kuat haknya dimiliki oleh suatu bangsa. Itu benar-benar tidak masuk akal. Jadi misalnya, kita semua tahu tafsir pertama Rashi atas Taurat tentang mengapa Taurat dimulai dengan penciptaan dunia dan bukan dengan mitzvah pertama, perintah pertama. Dan Rashi mengatakan, karena jika ada yang berdebat apakah orang Yahudi punya hak atas dunia, atas tanah Israel, mereka akan mengatakan bahwa Tuhan yang memberikannya. Tuhan menciptakan dunia dan memberikannya kepada siapapun yang dia kehendaki, dia memberikannya kepada bangsa Yahudi. Apa yang juga ditemukan oleh rekan penulis saya, Len Gronstein, adalah bahwa Hiskuni, seorang komentator terkenal dari sekitar 800 tahun yang lalu, dia mengatakan bahwa Nuh memiliki seluruh dunia pada akhir banjir dan bisa memberikan tanah manapun kepada siapa saja yang dia inginkan. Pada dasarnya, dia adalah pemilik asli dunia. Dan dia memberikan Israel kepada putranya Shem dan Sam, yang putrinya Tamar akhirnya menikah dengan Yehuda. Yehuda, putra Yakub. Yang dia memberikan Israel kepada Abraham. Dan begitu Abraham memberikan semuanya kepada Yitzhak, kepada Yakov, kepada bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi mewarisi tanah Israel. Dan Rashi sebenarnya berkomentar dalam Lecha Chacham
bahwa Tuhan memberitahu Abraham untuk pergi ke tanah ini yang sebenarnya adalah tanahmu yang telah diberikan kepadamu. Dan dalam Parsha Chayei Sarah disebutkan bahwa Abraham berkata, Rashi mengatakan bahwa Abraham berkata kepada Efron bahwa aku bisa mengambil gua Makpelah darimu karena sebenarnya itu adalah tanah milikku, tapi aku tetap akan membayar harga penuh untuk itu karena itu telah diberikan kepada bangsa Yahudi. Jadi kita memiliki tanah itu karena kita mewarisinya dan kita memiliki tanah itu karena Tuhan memberikannya kepada kita. Dan lebih lanjut, Maharao mengatakan bahwa 7 bangsa di tanah itu semuanya adalah penjajah karena tanah itu diberikan kepada Sem dan orang-orang itu datang dan menyerbu tanah yang bukan milik mereka. Yang mana hal itu biasa terjadi pada masa itu dan mereka tidak punya hak atas tanah itu. Jadi bangsa Yahudi memiliki hak karena mereka mewarisinya. Dan kemudian kita lanjut membahas argumen hukum internasional tentang hak bangsa Yahudi atas tanah tersebut menurut hukum internasional. Jika Anda ingin saya membahasnya lebih lanjut. Ya baik, dalam hal hukum internasional, maksud saya, menurut Anda bagaimana? Menurut Anda, apa cara terbaik untuk benar-benar mewujudkan tujuan ini? Dan untuk berjuang, saya rasa itu disebut perang hukum untuk Israel di arena internasional. Jadi ada argumen terkenal dan ungkapan terkenal dalam hukum yang mengatakan jika argumenmu paling kuat di fakta, maka tekankan faktanya. Jika paling kuat di hukum, tekankan hukumnya. Dan jika tidak kuat di keduanya, maka gebrak meja. Pihak lain sangat pandai menggebrak meja dan membuat banyak keributan. Dan salah satu kesalahan yang dilakukan Israel dan seluruh komunitas pro-Israel adalah mereka tidak membantah narasi-narasi palsu dengan cara yang seharusnya. Misalnya, pihak lain mengatakan bahwa menurut hukum internasional, permukiman itu ilegal. Atau menurut hukum internasional, orang Arab Palestina memiliki hak atas tanah Israel. Faktanya adalah, dalam dokumen pendirian Piagam PLO tahun 1964, berdasarkan pasal 24 dari piagam mereka secara khusus mengatakan bahwa mereka tidak mengklaim tepi barat yang mencakup Yerusalem Timur dan Gaza. Jadi orang-orang telah menghabiskan begitu banyak waktu mencoba memberi mereka tanah yang dalam dokumen pendirian mereka sendiri sudah mereka nyatakan bukan klaim mereka. Alasan mereka mengatakan itu adalah karena Yordania saat itu menguasai apa yang mereka sebut tepi barat dan Yerusalem Timur. Maksud saya, Mesir menguasai Gaza. Mereka ingin menegaskan, tujuan kami adalah menghancurkan Israel. Kami tidak peduli dengan tanah ini. Kami tidak ingin membentuk negara Palestina. Tidak pernah tentang Palestina. Mereka sejak awal selalu bertujuan menghancurkan Israel. Dan mereka ingin menegaskan hal itu. Sementara orang Yahudi tidak pernah melepaskan klaim atas Yerusalem. Tidak pernah melepaskan klaim atas tanah Israel. Kami memasukkannya dalam doa-doa kami. Kami menyertakannya dalam puasa kami dan sebagainya. Dan begitu juga seterusnya di bawah hukum internasional. Setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa bertemu 2 tahun setelah San Remo dan mereka mengeluarkan resolusi yang memberikan hak kepada bangsa Yahudi atas seluruh Israel, termasuk seluruh Yudea dan Samaria, serta seluruh Yerusalem. Dan karena Amerika Serikat bukan bagian darinya, mereka kemudian Inggris ingin Amerika Serikat menjadi bagian dari keputusan tersebut. Jadi mereka pergi dan membuat perjanjian Anglo-Amerika dengan Amerika Serikat. Disetujui secara bulat oleh Senat Amerika Serikat, ditandatangani oleh Presiden Coolidge yang meratifikasi perjanjian tersebut, menyatakan bahwa Amerika Serikat mendukung pembentukan kembali tanah air Yahudi di tanah Israel sebagai sebuah negara yang akan menjadi dan bagi orang Yahudi dari seluruh dunia untuk datang ke negara itu. Hak untuk kembali ke sana, ke tanah Israel. Jadi ketika orang mengatakan bahwa menurut hukum internasional, orang Yahudi tidak memiliki hak atas ini, atas Yudea dan Samaria misalnya, atau Yerusalem Timur, itu sebenarnya tidak benar. Menurut hukum perjanjian ini masih berlaku hingga hari ini. Dan sayangnya, ini tidak digunakan oleh para pendukung utama pro-Israel maupun pemerintah Israel ketika membicarakan hak Yahudi atas tanah tersebut. Jadi mereka seolah-olah membenarkan bahwa pihak lain benar tentang hukum internasional, padahal sebaliknya, mereka benar-benar salah. Dan ketika berbicara tentang Yudea dan Samaria, bagaimana Anda menyarankan cara menegaskan kedaulatan Israel di Yudea dan Samaria? Faktanya adalah, berdasarkan perjanjian Anglo-Amerika ini dan di bawah Liga Bangsa-Bangsa, kita memiliki hak atas seluruh wilayah Yudea dan Samaria, belum lagi bahwa Israel memenangkan wilayah tersebut dalam perang defensif dan menaklukkan tanah itu, yang menurut hukum internasional juga memberikan hak atas tanah tersebut. Jadi ada banyak wilayah. Dan kamu tahu, kamu berbicara tentang Yudea dan Samaria, serta Yerusalem Timur, saya berbicara tentang wilayah utama kepemilikan Yahudi kan? Itu bahkan disebutkan dalam Taurat. Pembelian Gua Makpelah, itu disebutkan dalam Tanakh. Pembelian Bukit Bait Suci. Itu menyebutkan pembelian makam Yusuf di Sikhem. Jadi ada wilayah-wilayah yang dibeli yang tercatat dalam Alkitab. Anda tidak bisa memiliki dokumen yang lebih kuat untuk menunjukkan pembelian, tetapi inilah wilayah-wilayah tempat para leluhur dan 4 leluhur perempuan tinggal. Dan inilah wilayah bangsa Yahudi. Orang Arab Palestina, saya pernah bertanya kepada Thomas Naides saat dia menjadi duta besar Amerika Serikat. Saya berkata, sebutkan satu pemimpin Arab Palestina sebelum tahun 1867. Faktanya, orang Arab Palestina tidak bisa menyebutkan satu pun karena memang tidak ada. Kenapa begitu? Mengapa ada perasaan seperti itu? Kamu tahu, sepertinya seluruh dunia menerima narasi itu.
Tidak seluruh dunia, tapi kamu tahu, banyak negara tampaknya menerima narasi Palestina dan tidak membaca apa yang kamu katakan, iaitu kamu tahu, kami, orang Yahudi, memiliki dasar yang jauh lebih kuat untuk klaim kami atas tanah suci. Ingat, kami hanya 15 juta orang Yahudi. Ini adalah dunia dengan sekitar 8 miliar orang. Pihak lain jumlahnya jauh lebih banyak dari kami. Jauh lebih banyak negara, jauh lebih banyak orang. Dan jadi ini bukan hal yang mudah. Bahkan jika kamu benar, ketika pihak lain jumlahnya lebih banyak, lebih kaya, punya lebih banyak uang, lebih banyak dana, lebih banyak sumber daya. Tapi masalahnya adalah, jika kamu tidak menyampaikan argumen terbaikmu dan menegaskannya, maka kamu akan kalah dalam perdebatan itu. Jadi, bahkan jika argumenmu dikalahkan oleh pihak lain, kamu tetap harus melakukannya. Karena faktanya adalah Amerika Serikat adalah negara yang paling penting. Kita masih memiliki banyak pengaruh di Amerika. Dan faktanya adalah kita sebenarnya pernah memiliki presiden yang paling pro-Israel dalam sejarah negara Israel, yaitu Presiden Trump. Jadi, kita memiliki sebuah negara dengan, kamu tahu, ketika orang-orang membicarakan betapa buruknya keadaan, tapi dalam banyak hal, sebenarnya, tidak hanya di Amerika. Kamu memiliki presiden yang paling pro-Israel di Argentina dan di Malawi. Sekarang, kamu punya presiden yang paling pro-Israel di Chili. Sekarang, kamu punya presiden yang paling pro-Israel di Kolombia. Sebenarnya, di beberapa negara tertentu, kamu mendapatkan presiden yang paling pro-Israel dalam sejarah negara-negara tersebut. Dan itu adalah tanda yang menggembirakan. Kamu bisa mendapatkannya, semoga saja, insya Allah, di Brazil pada bulan Oktober nanti. Jadi sepertinya ada negara-negara yang siap untuk membela apa yang benar seperti yang kamu katakan. Tapi bagaimana kita menyampaikan pesan ini kepada dunia? Ya, saya pikir JNS telah menjadi forum yang hebat untuk itu. Ini semakin besar dan semakin besar. Dan bagian dari wawancara ini adalah bagian dari upaya untuk menyebarkan pesan ini. Nah, itulah sebabnya saya membantu memulai bersama Jonathan Burke dan Joe untuk Israel Justice Organization, Dr. Joe Frager, adalah untuk meluangkan waktu dan berupaya menyebarkan pesan ini ke seluruh dunia, di mana kami telah mengadakan acara bersama Brian Kilmeade. Sekarang saya sudah 5 kali tampil di acara radio Brian Kilmeade dalam 3 bulan terakhir. Dia memiliki 2 juta penonton harian. Kami berusaha untuk lebih gencar muncul di ruang publik, karena kami melihat bahwa orang-orang lain yang sudah lebih dulu muncul di sana, banyak dari mereka tidak tahu bagaimana berargumen, bagaimana menyampaikan fakta-fakta. Karena pihak lain benar-benar, pihak lain itu berpihak pada apa? Pihak lain benar-benar lebih memilih kehancuran Israel, pembantaian 7 juta orang. Dan seperti yang saya katakan kepada orang-orang, saya pernah berada di sebuah acara radio, dan orang itu mengatakan dia mendukung pengeboman bas untuk melawan pendudukan. Dan saya berkata kepadanya, dengar, saya tidak bisa berdiskusi secara rasional dengan seseorang yang berpikir bahwa meledakkan bayi adalah ide yang bagus. Orang-orang yang mendukung serangan Hamas ini percaya dan mendukung pemenggalan kepala bayi. Mereka mendukung pembakaran orang-orang, warga sipil. Ini benar-benar menjijikan. Tapi orang-orang kurang menunjukkan kemarahan. Mereka tidak membuat pihak lain terpojok. Kita harus menghabiskan 90% waktu untuk menyerang, bukan 90% bertahan. Saat kamu bertahan, kamu sudah berada di posisi kalah dalam pertarungan. Dan saat kamu melihat situasi hari ini, sekali lagi, kita benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi dalam hal hubungan Amerika Serikat dan Israel, meningkatnya antisemitisme di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat, dan meningkatnya sentimen anti-Israel, setidaknya di beberapa sektor tertentu. Sentimen. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda optimis tentang masa depan? Bagaimana Anda melihat bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang? Ya, Anda tahu, jika Anda memikirkannya, astaga, antisemitisme semakin parah, anti-Israel juga semakin parah. Namun, beberapa negara ini justru menjadi lebih baik dari sebelumnya. Anda tahu, komunitas Yahudi sekarang jauh lebih baik keadaannya di Argentina daripada sebelumnya. Dan kemudian Kolombia akan menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan Chili juga. Dan di sana ada populasi Arab Palestina yang besar. Namun negara itu memiliki pemimpin yang paling pro-Israel dalam sejarahnya. Jadi Anda memiliki situasi di mana bahkan dalam lingkungan seperti ini, keadaannya justru semakin membaik. Jadi kita memiliki presiden yang paling pro-Israel. Banyak hal yang bisa terjadi selama hampir 2,5 tahun ke depan masa jabatannya. Jadi menurut saya, hal yang perlu dilakukan adalah memanfaatkannya. Faktanya, Partai Demokrat di Amerika Serikat semakin memburuk. Faktanya, Partai Republik dalam banyak hal semakin baik karena Thomas Massie tidak akan lagi menjadi anggota Kongres. Dan Marjorie Taylor Greene tidak lagi menjadi anggota Kongres. Jadi, dukungan Partai Republik terhadap Israel sangat bulat. Tidak pernah sekuat itu sebelumnya. Jadi orang-orang melihat semua sisi negatifnya, tapi kita harus berjuang. Dan sekarang kita punya pemerintahan Amerika Serikat yang akan mendukung perjuangan itu. Saya sedikit berkomunikasi dengan Leo Terrell. Dia memimpin perjuangan melawan antisemitisme. Maksud saya, Anda sekarang punya teman-teman luar biasa yang belum pernah Anda miliki sebelumnya. George W. Bush adalah teman Israel, tetapi tidak ada apa-apanya dibanding Presiden Trump. Anda belum pernah punya teman seperti ini, jadi kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Jadi dimanapun ada peluang, sebenarnya ada pemerintahan yang peduli tentang hal ini. Masalahnya adalah, di negara bagian seperti California, di mana ada kasus Paul Kessler yang dibunuh saat membela Israel
dan profesor Muslim yang membunuhnya hanya mendapat 1 tahun penjara. Ketika orang-orang tidak dihukum atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap orang Yahudi, itulah bahayanya. Dan kami sedang berusaha untuk mendorong agar tuntutan federal diajukan terhadap orang yang membunuh orang Yahudi Amerika itu dan menghukum mereka dengan semestinya. Dan itu akan mencegah antisemitisme. Dan apa pesan Anda kepada pemerintah Israel saat kita mendekati musim pemilu di sini di Israel? Mengingat Anda sangat fasih dan memiliki wawasan yang mendalam tentang situasi di Amerika Serikat. Apa yang akan Anda sarankan kepada Perdana Menteri misalnya yang akan bepergian ke Amerika Serikat minggu depan? Saya tidak pernah mendengar mereka membicarakan perjanjian Anglo-Amerika. Saya tidak pernah mendengar mereka membicarakan keputusan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1922. Saya tidak pernah mendengar mereka membicarakan fakta bahwa kita mewarisi tanah Israel. Saya tidak pernah mendengar mereka membicarakan fakta bahwa pihak lain, ketika saya berbicara misalnya tentang Iran, apa alternatif dari apa yang dilakukan Presiden Trump dengan menyerang Iran secara militer ketika mereka hanya beberapa minggu lagi dari bom atom. Dan itu dikatakan oleh Tony Blinken sebagai Menteri Luar Negeri di bawah pemerintahan Biden. Apa kebijakan alternatif dari pihak lain? Mereka tidak memiliki kebijakan rasional tentang apa yang harus dilakukan. Ketika mereka mengatakan kita akan menghentikan mereka secara militer jika perlu, faktanya jelas bahwa mereka tidak akan melakukannya. Karena ketika Presiden Trump memutuskan untuk melakukannya, dan mantan Wakil Direktur FBI Dan Bongino mengatakan, kami melihat intelijennya. Tidak ada pilihan lain untuk menghentikan mereka selain menghentikan mereka saat itu juga. Dan Partai Demokrat secara bulat, kecuali John Fetterman mengatakan, tidak, jangan lakukan itu. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka akan membiarkan Iran memiliki bom nuklir. Itulah intinya. Dan tidak ada alasan rasional untuk membiarkan rezim yang merupakan sumber utama antisemitisme dan kebencian terhadap Israel saat ini, yang tujuannya adalah menghancurkan Israel untuk memiliki bom nuklir. Tapi fakta bahwa mereka menentang upaya militer untuk menghentikan mereka menunjukkan bahwa mereka akan membiarkan mereka melakukannya. Anda tidak bisa membela posisi itu. Namun, alih-alih melakukan itu, mereka justru menyerang dan kita malah mencoba membela keputusan Presiden Trump daripada menyerang posisi mereka. Kita harus menyerang alternatif yang mereka tawarkan. Dan Anda sedang berada di Israel saat ini. Berkunjung untuk tujuan apa? Jadi saya datang ke sini. Saya dulu adalah pemain tenis profesional yang pernah masuk peringkat dunia. Saya pernah berada di peringkat 736 dunia saat saya berusia 22 tahun. Dan budian dari impian saya adalah bermain di Maccabiah Games. Mereka memiliki kelompok usia. Jadi saya bermain di divisi 60 tahun ke atas untuk tenis. Dan saya memenangkan medali perak. Dan perunggu di ganda, saya belum berhasil mendapatkan emas. Tapi saya masih punya kesempatan di pertandingan berikutnya 3 tahun lagi. Saya harus berlatih lebih keras dan menurunkan berat badan supaya lebih fit untuk itu. Tapi itu memang bagian dari tujuannya. Dan kami bilang, ya sudah, ayo kita tinggal di sini lebih lama. Dapat kesempatan. Karena saya memang harus sangat fokus pada tenis. Dan saya juga sangat ingin melihat lebih banyak bagian negara ini dan mengunjungi orang-orang dan teman-teman kami di sini. Dan menikmati waktu kami di sini. Kami juga punya seorang putri yang melakukan aliyah pada bulan Oktober. Jadi kami bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Dan ini benar-benar perjalanan yang luar biasa. Kami sangat menikmatinya. Bagus. Jadi kata-kata terakhir saat kita sampai di akhir wawancara ini. Bagaimana pandangan Anda tentang situasi di Israel dan dunia saat ini? Ya, menurut saya, Anda tahu, orang-orang memandang pemilu Israel yang akan datang. Dan faktanya adalah, semua partai, jika mereka mengambil posisi yang sama seperti 30 tahun lalu, akan dianggap sebagai partai sayap kanan, kecuali partai Yergo Yair Golan. Sebenarnya, populis di sini adalah populis sayap kanan. Jika Anda mengeluarkan suara Arab yang tidak melibatkan orang Yahudi Israel, Anda akan melihat bahwa itu adalah kelompok yang sangat sayap kanan. Dan kemudian masalahnya adalah, faktanya adalah bahwa suara sayap kanan yang diberikan kepada Avigdor Lieberman, dia tidak suka Netanyahu, dia tidak akan bekerja di bawah Netanyahu. Tapi mereka semua adalah pemilih sayap kanan. Itu adalah kelompok dan orang-orang yang jauh lebih sayap kanan. Dan Anda melihat kekuatan rakyat Israel, orang-orangnya seperti antusiasme untuk mengabdi. Mereka bilang mereka belum pernah melihat antusiasme sebesar ini dari orang-orang untuk bertugas di zona tempur, mempertaruhkan nyawa mereka. Kekuatan dan keberaniannya benar-benar luar biasa. Saya pernah berada di salah satu acara kami, Israel Justice. Kami mengundang Jenderal Evi Eitam, dan dia sedang berada di kota. Dia datang dan berbicara. Dan dia bercerita tentang bagaimana pada tanggal 7 Oktober, saat usianya 71 tahun, dia masuk ke mobil pickup atau apapun itu, melompat ke dalam mobil, dan mengemudi ke selatan. Sebagai mantan jenderal, tetapi benar-benar bertempur di garis depan, dan sempat berhadapan langsung dengan orang-orang Hamas, serta membantu mengorganisir bersama sekelompok tentara untuk membunuh orang-orang Hamas. Bahwa tugas mereka tidak pernah selesai, bahkan sebagai seseorang yang sudah berusia 70-an, yang pernah menjadi bagian dari NTB, bahwa dia masih terus berjuang. Dan itu luar biasa. Kamu mendapatkan kekuatan yang begitu besar, hanya dengan berada di sini.
dan bertemu dengan orang-orang ini. Dan sikap serta keberanian mereka benar-benar luar biasa. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat menginspirasi. Dan yang sedang kami coba lakukan di Amerika adalah membantu orang-orang yang benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka dan berada di garis depan, serta melakukan apa yang kami bisa di negara terpenting untuk membantu Israel di Amerika Serikat. Dan kita memiliki Presiden Trump sebagai sahabat yang luar biasa. Dan semoga kita bisa memastikan itu tetap demikian. Dan semoga kelak dia digantikan oleh seseorang yang tetap menjadi sahabat. Dan kita tidak tahu masa depan, tapi kita tahu saat ini kita punya sahabat yang hebat. Dan kita ingin mencoba bekerja sama dengannya. Fali Wais, terima kasih banyak telah bergabung bersama saya di studio JNS. Senang sekali bisa berada di sini, terima kasih sudah mengundang saya.